Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Wendy di channel Sweet Wheel. Kalau dipikir-pikir udah lama ya kita Sweet Wheel gak bikin konten lagi. Nah sekarang akhirnya kita bisa bikin konten lagi. Dan di video kali ini, di konten kali ini, kita bakal nge-review motor gue lagi. Ya ini motor gue nya, udah banyak yang berubah dari yang review pertama kita. Yuk tanpa lama-lama lagi kita langsung aja review motor ini. Nah, jadi beberapa minggu kebelakangan ini gue udah merubah sedikit-sedikit. Motor gue udah modif kecil-kecil. Bisa dilihat sekarang udah beda banget dari review kita yang pertama. Dan langsung aja kita mulai seperti biasa dari kaki-kaki depannya dulu. Nah, di sini kaki-kaki depannya sebenarnya gak banyak perubahan sih. Gue masih menggunakan spakbor model Ninja ini, catnya juga belum gue rubah lagi, tapi di sini banyak gue udah ganti pakai dari Maxxis Green Devil. Dan disc brake-nya juga masih sama seperti yang dulu, masih menggunakan PSM yang ukuran 220 mili dan kalipernya juga masih standar. Nah, untuk disc brake-nya sebenarnya sebentar lagi juga gue bakal ganti karena disc brake yang sekarang gue pakai yang PSM ini udah oblak. Lanjut lagi ke bagian atasnya. Di sini di headlampnya gue udah pasang lampu Devil Eyes yang warna merah, dan juga gue udah semok headlampnya ini pakai yang warna hitam. Kita lanjut lagi ke bagian pengeremannya. Di master rem depan gue udah ganti pengeremannya menggunakan dari Kakra, dan yang kirinya gue menggunakan dari RCB E2. Menurut gue pengereman yang dari Kakra ini meskipun murah tapi cukup enak, cukup empuk buat dipakai kalau buat harian. Dan kalau buat master rem kirinya udah cukup sih kalau menurut gue pakai RCB E2 juga. Nah, di sini hand gripnya juga gue masih menggunakan dari RCB, belum gue ganti meskipun masih hitam juga. Ini hand gripnya masih enak, masih empuk. Dan kenapa di sini gak pakai bar N lagi? Karena sedikit cerita, dulu tuh spion bar N-nya itu copot sebelah. Jadi gue putusin buat copotin aja dua-duanya. Jadi gak pakai bar N lagi. Dan di sini juga gak pakai lagi bado atau stabilizer atau apapun itu namanya yang di sini. Nah, mungkin itu ya beberapa perubahan dari bagian depan dan kaki-kakinya. Sekarang kita lanjut aja ke bagian belakang dan kaki-kakinya juga. Nah, di bagian belakang ini, di bagian kaki-kakinya sebenarnya gak banyak perubahan juga seperti yang depan. Masih sama, gue cuman ganti bannya aja menggunakan dari Maxxis Green Devil yang ukuran 100/80. Oh, yang depan gue menggunakan 90/80. Nah, di sini warna juga masih sama, masih warna merah marun kalau yang belum tahu. Tapi di sini di bagian peleknya udah ada beberapa kreasi dari tukang tambal ban. Kita lanjut ke bagian shocknya. Shocknya juga udah gue ganti dari yang dulu gue menggunakan kayak Benetton. Sekarang gue udah mengganti menggunakan dari RCB E2 yang ukuran 330 mm dan yang warnanya grey. Nah, kita lanjut lagi. Di sini juga gue udah pasangin lagi spakbornya, dan mikanya gue juga masih menggunakan yang lama, menggunakan mika yang warna smoke. Nah, alasan gue pasang lagi spakbornya itu karena gue ngerasa bagusan pakai spakbor daripada gak pakai spakbor untuk saat ini. Kita lanjut lagi ke bagian knalpotnya. Di sini gue menggunakan knalpot Vario New yang kodenya itu adalah K60 kalau nggak salah. Dan aremnya juga gue udah pakai dari Vario New karena kalau pakai arem yang Vario yang lama itu gak bakal masuk di dudukan knalpotnya. Di sini juga gue di kapal radiatornya gak pakai yang TZM lagi, gue udah pakai kapal radiator yang biasa aja. Nah, kita bahas kenapa gue ganti knalpot dan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang kebanyakan nanya aman gak pakai knalpot racing.
Jawabannya tidak aman karena gue sebelum ganti sama knalpot ini gue pernah ditilang dulu sama polisi. Nah, karena kejadian itu di sana gue habis beberapa rupiah, jadi gue putusin buat balik lagi ke knalpot yang orisinil, yang adem, atau kalian bisa menyebutnya juga knalpot ngantuk. Tapi buat kalian yang pengen pakai knalpot racing, gak apa-apa karena itu udah jadi tanggung jawab kalian. Nah, kaki-kaki depan udah, kaki-kaki belakang udah. Sekarang kita lanjut ke bagian body dan ke bagian performa nih motor. Nah, untuk bagian bodinya gue di sini udah repaint warna iridium dari Sapporo dengan kodenya itu adalah M77. Ini warna iridium ya, bukan warna silver. Dan untuk kakaknya gue udah juga repaint pakai warna biru. Ini tuh warna birunya itu adalah warna Subaru Blue sama juga dari Sapporo. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kiriannya. Di sini di bagian kirian ini gue udah melakukan beberapa perubahan. Yang pertama dari mangkok CVT-nya dulu. Di sini gue menggunakan dari mangkok CVT custom. Lanjut ke bagian jalur lolernya, gue juga udah kerok jalur loler sama bubut. Ukurannya itu 13,5 derajat. Fibernya juga gue udah ganti menggunakan fiber Vario 125 yang old. Untuk rollernya di sini gue menggunakan 9 sama 11 gram di mix. Nah, di sini juga gue udah melakukan porting polish dan untuk lebih memaksimalkannya lagi, di sini juga gue sekalian melakukan downdraft pada motor ini supaya untuk mempermudah atau bukan mempermudah sih, untuk memperlancar aliran udara dan bensin ke ruang pembakaran. Untuk lebih memaksimalkannya lagi, di sini juga gue menggunakan lagi open looper. Nah, kegunaan open looper ini yaitu untuk memanipulasi CSU supaya aliran bensin yang dikeluarkan itu bisa lebih banyak, atau ibaratnya kalian pengen irit atau kalian pengen boros. Nah, untuk bisa ngedowndraftin motor ini, manipulnya harus diganti. Di sini gue menggunakan manipul dari CBS 150R, tapi di sini TB-nya masih standar, masih yang bawaan motor ini. Oleh karena itu, karena gue udah downdraft, jadi di sini si filter udaranya otomatis dicopot. Nah, tapi minusnya dari downdraft ini, buat kalian yang pengen downdraft, kalian tidak bisa lagi menggunakan bagasi kalian, kecuali kalian pakai akrilik khusus buat bagasi motor Vario atau motor kalian yang udah di downdraft. Nah, kesimpulannya di sini, karena di sini gue udah pocket polish, saluran udaranya udah besar, otomatis membutuhkan pasokan udara yang lancar dan juga pasokan bensin yang lebih besar juga. Makanya di sini gue melakukan downdraft dan juga di sini gue menempelkan open looper. Nah, mungkin untuk video dari review kali ini dari motor ini cukup sampai di sini. Sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah nanti bakal kita jawab satu persatu. Jangan lupa tetap memakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Gue Wendy, spread respect and cheers. Satu lagi ada kelupaan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video kali ini ke teman-teman kalian. Nah, kita lanjut ke bagian velgnya. Di bagian velgnya gue juga udah ganti dari yang dulu pakai dari velg KYB Zetor. Sekarang gue udah menggunakan velg Sahir. Nah, kita lanjut ke bagian shocknya. Di bagian shocknya gue juga udah ganti dari yang dulu gue menggunakan